Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi berjumpa di hari ini, hari Selasa, renungan Selasa, tepatnya tanggal 21 Desember 2021. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani, membagikan, sharing bareng akan firman Tuhan. Dan yang terutama terima kasih buat Tuhan Yesus, karena bukan suatu kebetulan ketika kita dapat bersama, walaupun mungkin lewat online seperti ini, tapi kami percaya, saya percaya ini semua sudah dirancang Tuhan dalam kitab kehidupan masing-masing. Dan terima kasih buat terkhusus buat tim multimedia juga yang beberapa bulan, beberapa tahun ini yang senantiasa terus berkarya melalui pelayanannya, sehingga walaupun dalam keadaan pandemi, tapi pelayanan firman Tuhan sampai bisa diterima lewat baik HP, online dengan mudah, dan kerajaan Tuhan dimuliakan lewat setiap pelayanan multimedia. Ya, sebelumnya mari kita mau belajar bareng. Kita mau berdoa dulu. Kita bawa doa sehingga apapun yang keluar, apapun yang kita belajar hari ini, itu hanya kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah untuk setiap anugerah-Mu bagi setiap kami, kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya semua karena Engkau, oleh Engkau, dan buat kemuliaan nama-Mu. Bukan suatu kebetulan ketika kami dapat bertatap muka walaupun lewat online ini ya Allah. Karena Engkau percaya sudah Kau tulis dan Kau rancang dalam kitab kehidupan kami masing-masing. Dan Kau beri kesempatan hamba-Mu untuk menyampaikan segala firman-Mu Tuhan. Yang Kau berkati, biarlah setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya oleh karena kuasa-Mu, dan apapun yang Kau sampaikan dapat menjadi berkat dan Kau berkati ya Allah. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami siap untuk mendengar. Demi nama Yesus kami memohon, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bareng, kita mau buka Alkitab kita. Kalau ada yang pakai HP, juga nggak masalah, sekarang kan teknologi canggih. Sebelum sharing bersama ini, jadi kita sharing ya Bu. Saya lebih senangnya gini, kita bilang sharing, karena saya juga kalau domainnya Pak Pendeta, mungkin kalau menyampaikan firman Tuhan, apalagi kita punya 3 pendeta yang punya masing-masing keahlian. Nah, itu nanti bagian Bapak Pendeta saya izin dulu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya sengaja nggak buka masker. Jadi ini kenapa? Karena ketika nanti saya buka, ketika nanti saya melihat video ini, berarti firman itu juga buat saya. Jadi bukan buat panjenengan semua, ini buat saya juga. Jadi saya cuma sebagai penyantai aja. Kemudian satu lagi yang saya mau sampaikan, mungkin diberikan di belakang ini ada Bapak Ibu Saudara melihat ada tempelan-tempelan ya. Ini tidak sengaja, jadi dalam arti bukan karena buat video ini terus saya tempelkan, enggak. Ini anak saya ya, jadi anak saya itu 2. Yang pertama usia 4 tahun, jadi namanya Kristo. Jadi si Kristo ini senang menempel, menggambar juga di tembok-tembok seperti ini, seperti Bapak Ibu yang lihat. Mungkin kesannya kumuh, atau kesannya mungkin kesan di Bapak Ibu Saudara ini kok tidak teraturan gitu. Itu mungkin bagi panjenengan, tapi bagi saya mungkin itu salah satu bentuk kreativitas anak. Bukan saya ngelem anak saya, bukan seperti itu. Yang saya maksud di sini, ketika kita melihat sudut pandang, itu pasti kita mempunyai background sendiri-sendiri.
Demikian ketika nanti firman ini saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu punya latar belakang di bagian hukum, di bagian ekonomi. Ketika menerima firman Tuhan pasti punya sudut pandang sendiri-sendiri. Seperti ini tadi, mungkin Bapak Ibu melihat ini kok tidak teratur, mulai kotor di tembok, tapi bagi saya ini kreatif. Nah, maksud saya mari kita samakan persepsi sudut pandang kita. Jadi kita kosongkan, ini benar-benar firman Tuhan untuk saya, untuk panjenengan. Jadi ketika masker, seperti gambaran masker tadi, ketika nanti ini saya menyalakan atau saya melihat, ini juga untuk saya. Oke, kita akan belajar dari kitab Yeremia. Ini Yeremia. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 8. Saya akan bacakan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita belajar dari Nabi Yeremia. Jadi dari konteks Alkitab ini saya akan bawa Bapak, Ibu, dan Saudara untuk sudut pandang dari zaman Nabi Yeremia. Jadi ketika Nabi Yeremia itu ditunjuk Tuhan, jadi karena bangsa Israel itu kan terkenalnya tegar tengkuk, guys. Jadi ketika bertobat, Tuhan sudah memberikan pertobatan, memberikan damai sejahtera, kemudian bangsa Israel jatuh lagi dan bertobat lagi, dan kemudian Tuhan memilih Nabi Yeremia. Yang kita mau ambil, yang belajar dari ini, ketika Yeremia dipanggil Tuhan ataupun ditunjuk Tuhan, ada satu ketakutan dari Yeremia karena Yeremia merasa masih muda. Jadi masih muda. Jadi ketika Tuhan memanggil Yeremia, Yeremia merasa, aku masih muda Tuhan, gambarannya seperti itu. Ya, itu konteks dari Yeremia yang kita baca dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan mungkin untuk firman Tuhan atau kita belajar di sini. Ada poin yang pertama, itu ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Mungkin kita takut. Jadi dari takut kalau di momen sekarang pandemi, mungkin masalah kehidupan, mungkin kalau mahasiswa akan mengadakan ujian skripsi, ujian SD, tingkat sekolah dasar, SMP, ada ketakutan. Kalau yang paling sekarang, yang paling booming virus Omikron, jadi itu sungguh menekan. Kalau dari dulu, kalau kita ambil dari Nabi Yeremia, mungkin dia merasa masih muda. Dia ada kesamaan konteks di Nabi Yeremia saat dulu sampai sekarang. Tapi kita nggak boleh takut. Poin yang pertama, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal detail kita. Seperti ayat yang kelima tadi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan mengenal kita. Jadi ketika kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah membentuk kita. Jadi saat ini, walaupun mungkin ada virus Omikron ataupun ada masalah lain,
penyakit apapun, Tuhan pun tahu. Tidak perlu takut. Tuhan itu Maha tahu. Beliau mengenal detail kita. Jadi setiap langkah kehidupan kita, setiap detik, Tuhan senantiasa mengenal kita, tahu akan kita. Itu yang pertama. Jadi kita nggak perlu takut, karena Tuhan sangat mengenal kita. Cukup andalkan Tuhan saja. Bukan berarti terus cuma berdoa. Ya virus kita jaga jarak seperti itu. Kalau kita di sekolah dasar, kita juga ada ujian, kita juga belajar. Kita melakukan bagian kita, sisanya serahkan pada Tuhan. Nah, di poin pertama, Tuhan sangat mengenal kita. Poin yang kedua dari Yeremia, untuk pesan Tuhan pada kita, ayat yang ke-8. Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan mengenal kita, itu poin yang pertama. Yang poin yang kedua, Tuhan senantiasa menyertai kita. Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Dua pesan ini yang mungkin dapat saya sharingkan untuk kita semua di momen Natal ini yang akan segera kita lewati tanggal 25 Desember. Kita tidak usah takut seperti Yeremia, mungkin merasa takut, dia masih muda. Jadi kita nggak usah takut mungkin menghadapi virus Omikron. Bukan berarti kita ceroboh, tetap lakukan bagian kita jaga kesehatan. Mungkin ada masalah penyakit, kita tetap mungkin secara medis, tapi yang utama non medis kita berdoa, berharap penuh pada Tuhan, dan kita jangan takut karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tapi Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan yang dapat saya sharingkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurangnya itu bagian saya, kalau ada lebihnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa, kita tutup perjumpaan online ini lewat doa. Semoga apapun yang terjadi lewat online ini, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di hati kami, di kehidupan kami, di kehidupan setiap pendengar renungan Selasa Gereja Kerten ini, ya Allah, seperti apa yang kau pandang baik dalam kehendak-mu dalam surga ini. Terima kasih ya Allah untuk pertemuan walaupun tidak secara langsung, tapi melalui online ini, ya Allah, tidak mengurangi esensi akan firman-Mu. Dan kami percaya, anakmu yakin bukan suatu kebetulan ketika kami dapat berjumpa lewat online ini. Semua telah kau tulis dalam kitab firman kami masing-masing. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu dari hari lewat hari, ya Allah. Lewat firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa Engkau senantiasa mengenal kami, ya Allah. Engkau mengenal detail kami. Oleh karena itu kami tidak perlu takut, ya Allah, karena Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun. Ajarkan kami untuk setia, ajarkan kami untuk yakini itu. Terima
kasih untuk firman-Mu ya Allah. Biar firman-Mu tidak berhenti dari tatap muka lewat online ini ya Allah, tapi Engkau berkati sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dan Bapa dalam surga, anak-Mu mohon dan berdoa buat setiap jemaat yang mendengar lewat melalui online ini ya Allah. Mungkin ada permasalahan lewat penyakit, mungkin dalam salah satu tubuhnya, organ dalamnya ada suatu penyakit ya Allah, dan mungkin sudah dirasakan bertahun-tahun Yesus. Kiranya Tuhan jamah ya Allah, kiranya Tuhan sembuhkan. Satu hal yang aku yakin, tidak ada penyakit yang terlalu besar di depan Engkau ya Allah, dan tidak ada penyakit yang terlalu kecil yang tidak dapat Engkau lihat. Berkati kuasa darah bilur-Mu ya Allah yang menyembuhkan, sehingga ketika jemaat Tuhan yang bersama berdoa melalui ibadah online ini dapat disembuhkan ya Allah, dan nama Tuhan dimuliakan. Yesus, kami percaya Kau akan melipat gandakan berkat yang daripada Engkau bagi mereka ya Allah. Dan Bapa, anak juga berdoa ya Allah, buat setiap program yang telah disusun, terkhusus kami berdoa buat tim multimedia ya Allah, yang mungkin Satan ke depan dan terbukti dari tahun yang lalu menjadi ujung tombak pelayanan Jogoim ya Allah. Karena pandemi ini Yesus, berkatilah setiap orang yang Kau pakai, biar ada kesatuan hati ya Allah. Mungkin banyak karakter, banyak perbedaan, banyak kepentingan ya Allah, tapi Engkau ubahkan Yesus sehingga bersatu padu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, karena ketika kami berjerih payah di dalam Engkau ya Allah, itu tidak akan pernah sia-sia. Itu firman-Mu ya Allah. Terima kasih Yesusku. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan, berkati setiap jemaat-Mu di Gajikerten ya Allah, baik yang beliau bekerja, baik yang mengusahakan suatu usaha apapun. Berkatilah dalam segi usahanya ya Allah, berkatilah dalam pekerjaannya, dimanapun Kau tempatkan setiap jemaat-Mu Gajikerten ini ya Allah. Berikan kuasa ilahi ya Allah, sehingga apapun yang mereka lakukan, yang kami lakukan, itu menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya. Dan ketika Engkau memberkati kami dapat menjadi berkat buat untuk gereja kami ya, Gajikerten ini Yesus dan sewilayah. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat setiap pelayanan kami, dari segi dana upaya ataupun doa. Kami juga berdoa untuk pengadaan tanah yang sudah ada dan kami dalam proses untuk pelunasannya ya Allah. Berkatilah setiap orang yang Kau pakai. Kami percaya ketika Kau sudah membuka jalan ini, Kau pasti akan menyertai dan Kau pasti akan melengkapinya. Berkati Konema, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Allah, yang mungkin tidak terlihat dari segi dana yang mereka keluarkan. Juga berkati Yesus. Berkati kami ya Allah Gajikerten, biar ada kesatuan hati dan kami bersekutu dan nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami ya Allah, ini seruan kami Yesus, dan hanya kepada-Mu kami mohon ya Allah. Biarlah kuasa darah Yesus yang senantiasa menguasai kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Terselip dosa dalam kami mengadakan persekutuan Selasa ini, ya Tuhan mau ampun ya.
satu nama putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menjelang Natal 2021. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Tuhan berkati, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.